Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan salawat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu selaku Dewan Juri, yang kami hormati juga para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya, dan yang kami sayangi adalah teman-teman kami dari seluruh penjuru kampus yang dapat berhadir sebagai finalis pada hari ini. Indonesia merupakan negara produksi karet terbesar kedua di dunia, dengan luas lahan mencapai 3,5 juta hektar pada tahun 2018. Indonesia mampu memproduksi getah karet hingga 3,6 juta ton. Salah satu provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia adalah Sumatera Utara. Produksi karet di Sumatera Utara mencakup 13% dari seluruh produksi karet di Indonesia. Dengan luas lahan perkebunan mencapai setengah juta hektar, provinsi ini dapat memproduksi getah karet hingga setengah juta ton per tahunnya. Menurut Bangun 2017, luas perkebunan karet mencakup 37% dari total luas perkebunan di provinsi ini. Selain itu juga dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Sumatera Utara menggantungkan penghasilannya pada perkebunan karet. Namun, sayangnya, produksi karet yang tinggi ternyata belum mampu mengangkat kesejahteraan ekonomi para petani karet di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya harga getah karet. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan masyarakat Desa Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, rata-rata masyarakat petani karet hanya mendapatkan penghasilan sekitar 500 hingga 800 ribu per hektar dalam satu bulan. Namun, ketika harga getah karet sedang stabil, masyarakat dapat berpenghasilan hingga Rp2.500.000 per hektar dalam satu bulannya. Sehingga sebagian masyarakat memilih untuk tidak menders karet dan memilih melakukan pekerjaan lain di saat harga getah karet anjlok. Petani ini disebut dengan petani substituen, yaitu petani yang hanya mampu memenuhi kebutuhannya saja. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang kompleks bagi petani karet. Di lain sisi, produksi getah karet yang tinggi di Sumatera Utara juga mengakibatkan hasil samping pertanian yang tinggi, yaitu biji karet atau sering disebut dengan kelatak. Kelatak atau biji karet diperkirakan memiliki potensi hingga mencapai 5,67 juta ton per tahunnya, menurut Samsunarno tahun 2014. Namun, sayangnya hanya sekitar 20% yang memanfaatkan sebagai pembibitan, dan selebihnya masih terbuang percuma. Hingga saat ini, belum ada upaya optimasi pemanfaatan biji karet di Sumatera Utara. Padahal, biji karet memiliki komposisi nutrisi yang amat baik bagi kesehatan tubuh, sehingga sangat memungkinkan jika biji karet diolah menjadi produk konsumsi yang bernilai ekonomis. Berkaca pada permasalahan tersebut, maka saya Basauli Siregar bersama rekan saya Rizky Salma Andrian, kami dari Universitas Sumatera Utara di bawah bimbingan Ibu Amelia Julianti SSI MSc PhD, kami menghadirkan sebuah inovasi dengan memanfaatkan biji karet menjadi sebuah produk kreatif, yaitu boba karet, boba biji karet. Inovasi topping minuman kekinian berbahan dasar potensi lokal Sumatera Utara guna mewujudkan ekonomi masyarakat yang mandiri. Boba merupakan salah satu produk minuman kekinian yang banyak disukai oleh masyarakat. Rasanya yang enak, kenyal, dan nikmat menjadikan boba sebagai salah satu bisnis yang cukup menjanjikan di masa depan. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan produk. Proses pembuatan produk ini tidak memerlukan biaya yang mahal dan mudah. Yang pertama adalah biji karet dikumpulkan, kemudian biji karet dipisahkan dari cangkangnya untuk kemudian biji karet direndam selama 12 jam. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan asam sianida pada biji karet. Karena sebelumnya biji karet memiliki proporsi asam sianida mencapai 0,33%. Nah, setelah itu biji karet dikeringkan di bawah sinar matahari selama 4,5 jam. Proses selanjutnya yaitu biji karet dihaluskan dan yang terakhir adalah proses pembuatan boba. Setelah semua proses pembuatan produk selesai, produk kemudian dikemas dan dari 1 kg biji karet maka didapatkan hasil hingga 1,2 sampai 1,3 kg boba bakar. Satu kemasan terdiri dari 1 kg boba dengan harga jual Rp32.000 per kemasannya. Hingga dalam 1 kg biji karet akan didapat keuntungan mencapai Rp14.000. Hingga saat ini boba bakar telah memiliki Hingga saat ini boba bakar telah memiliki 3 varian kemasan, yaitu kemasan 1 kg kami jual dengan harga Rp32.000, 750 gram dengan harga jual Rp25.000, dan yang terakhir adalah 500 gram dengan harga jual Rp18.000. Kami juga telah menguji kandungan nutrisi yang dilakukan di laboratorium
Balai Riset dan Standarisasi Industri Kota Medan dan telah tersertifikasi. Hasil uji yang didapatkan yaitu berupa kandungan lemak nabati mencapai 52,3%, kemudian kandungan protein mencapai 27,4%, selanjutnya kandungan karbohidrat yang mencapai 14,5%. Selain itu, produk kami ini diketahui memiliki kandungan asam cyanida yang sangat rendah, yaitu 0,0013%. Kandungan asam cyanida yang tinggilah yang sebenarnya menyebabkan para petani karet malas untuk mengolah biji karet. Karena apabila asam cyanida dikonsumsi oleh tubuh dapat menyebabkan kepusingan atau kehilangan kesadaran diri dengan jumlah kuantitas tertentu. Namun karena pengolahan yang tepat kami berhasil menurunkan asam cyanida menjadi 0,003% karena sehingga produk ini aman dikonsumsi karena kandungan maksimal asam cyanida pada produk makanan adalah 0,00050%. Selanjutnya uji yang kami lakukan yaitu uji organoleptik, meliputi aroma, rasa, warna, tekstur, atau termospil dan keseluruhan. Dengan keterangan sangat suka, suka, biasa saja, dan tidak suka, dan sangat tidak suka. Maka didapatkan skor rata-rata yang kami lakukan kepada 6 panelis di Laboratorium Ilmu Teknologi Pangan Universitas Sumatera Utara, yaitu rata-rata masyarakat menyukai produk buah bakar dari skor 0 sampai 4 dapat dari skor 0 sampai 5 didapat skor rata-ratanya adalah 4. Itu kami juga melakukan uji testimoni yang kami lakukan kepada 100 koresponden warga Kota Medan yang kami pilih secara acak. Dari uji testimoni yang kami lakukan, maka didapatkan hasil sebanyak 69% atau 69 orang menyukai produk ini, kemudian sebanyak 27% atau 27 orang mengaku biasa saja, dan sebanyak 4% atau 4 orang mengaku tidak menyukai produk lantaran alergi terhadap biji karet. Kami juga melakukan uji angka lempeng total bakteri dan jamur, dan terbukti sama sekali tidak terdapat bakteri pencemar dalam produk ini. Hal ini dikarenakan pengolahan yang dilakukan telah higienis, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi. Selain itu, produk ini juga dapat bertahan hingga 3 bulan lamanya. Inovasi kami ini tidak hanya sekedar gagasan, namun implementasi dari inovasi ini juga turut kami lakukan. Melalui uji pasar, mula-mula kami memproduksi sebanyak 50 produk dengan harga Rp32.000 per kemasan, dan hanya perlu waktu 2 minggu, produk kami ini telah laris di pasaran. Selanjutnya kami meningkatkan produksi, yakni sebanyak 120 produk. Kali ini kami mencoba menaikkan harga menjadi Rp35.000 per kemasan, namun ternyata hal itu justru menurunkan minat masyarakat, dan dari 120 produk kami hanya berhasil menjual sebanyak 89 produk, sehingga kami sepakat untuk menurunkan kembali harga jual menjadi Rp32.000 per kemasan. Pemasaran saat ini sudah memasuki bulan kedua dengan total produksi sebanyak 400 produk per bulan. Selain itu, produk ini juga telah memiliki 23 customer tetap di Kota Medan. Sosialisasi dan mitra kerjasama dengan masyarakat pun turut dilakukan. Kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Kami juga membimbing masyarakat dalam pengolahan biji karet menjadi buah bakar. Harapan kedepannya, masyarakat dapat memproduksi atau mengolah buah bakar ini secara mandiri. Kami juga melakukan kerjasama mitra dengan PT PN3 sebagai produsen pemasok utama biji karet dalam setiap bulannya, sehingga dengan begitu pemasokan biji karet untuk produksi dapat terpenuhi secara maksimal. Di lain sisi, kami juga bekerja sama dengan masyarakat dalam pengumpulan biji karet. Biji karet yang awalnya dibuang cuma-cuma kini dihargai sebesar Rp5.000 per kilogramnya, sehingga bukan hanya getah karetnya saja, namun masyarakat juga mendapatkan penghasilan tambahan dari biji karet yang sebelumnya dibuang cuma-cuma dan belum dioptimasikan ini. Prospek ke depan dari produk buah bakar ini yaitu buah bakar akan mengupayakan sertifikasi halal dan sertifikasi BPOM dalam melakukan pemasaran, agar pemasaran yang kami lakukan memiliki kelayakan pemasaran dan terjamin kualitasnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.